Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinana dinal Islam wa ja'al imanana imanal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk saat ini saya akan coba membahas sedikit tentang dasar-dasar zikir atau tentang ma'rifat Allah, apa saja yang akan kita persiapkan di dalamnya. Baik itu pendapat dari Al-Ghazali, dari Imam Al-Ghazali tadi, Imam At-Taillah Al-Iskandari, dan juga dari pendapat dalam kitab Asy'arani, Syekh Asy'arani dalam kitab Al-Mafakhir Al-Aliyah fil Ma'athar Az-Zaliyah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan di surah Thaha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya saya adalah Allah, kata Allah. Tiada Tuhan selain saya, kata Allah, maka sembahlah saya, kata Allah, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dzikri bukan berarti dengan mengingat Allah saja sudah termasuk sholat, tidak. Bukan, tetapi sholat itulah seperti perkataan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihatku sholat. Sholatnya Rasul itu ada ruku, kita ruku. Sholatnya Rasul itu ada sujud, kita sujud. Seperti bagaimana Rasulullah sholat itu yang sholat dianjurkan. Lalu zikir yang bagaimana di sini? Secara bahasa mungkin zikir itu adalah mengingat, tetapi dalam secara istilahnya, zikir itu adalah membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah. Saudaraku semua, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya zikir tersebut adalah untuk mendapatkan ilmu ma'rifat yang didasarkan pada peranan zikir di dalam hati. Karena hati tak ubahnya seperti kolam yang di dalamnya mengalir bermacam-macam air. Jadi zikir adalah cara menyaring bagaimana air tersebut agar murni bersih masuk ke dalam kalbu kita. Selanjutnya dalam perkataan dari Imam At-Taillah Al-Iskandari, zikir tarekat itu harus dilakukan menurut penglihatan hati yang timbul dari pemikiran yang paling dalam. Itu pendapatnya Al-Iskandari. Selanjutnya pendapat dari Ibnu Qudamah, zikir itu tidak ada yang paling utama katanya bagi lidah setelah membaca Al-Quran selain zikrullah. Subhanallah. Sebab zikir itu seperti rumput yang ada di taman sorga, akan tumbuh subur dan semakin menjadi mekar. Apa sebenarnya fungsi zikir? Yang pertama, bisa mengusir setan, membinasakannya, dan setan tidak akan berani. Masih pernah ke saudaraku ingat satu kisah bahwasanya setan melihat salah seorang di masjid, ada yang sholat dan ada yang tidur, tapi sholat tidak berani. Sampai ada yang berkata, kenapa tidak masuk setan? Dia menjawab, saya takut yang tertidur itu terbangun. Luar biasa. Yang sholat dia tidak apa-apa, biarin aja sholat, tapi yang tertidur itu setan takut terbangun sampai tidak mau mendekati orang yang sholat tersebut dan mengganggunya. Yang kedua, menghilangkan kesusahan hati. Yang ketiga, membuat hati kita lebih tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang selanjutnya adalah bisa menghapus dosa-dosa kita selama dosa-dosa besar kita hindari. Yang selanjutnya adalah menyelamatkan kita dari kiamat nantinya. Selanjutnya, zikir itu seperti yang saya katakan tadi, merupakan tanaman-tanaman di surga. Lalu bagaimana, apa adab kita dalam berzikir? Pertama itu niat, ikhlas, wudu, dan seterusnya. Nanti kita bahas dalam pendapatnya Imam tadi yang ada 20. Apa itu? Kalau dalam kitab Al-Mafakhir Al-Aliyah fil Ma'athar Az-Zaliyah, Imam Asy'arani membagi adab zikir itu menjadi 20.
5 sebelum zikir, 12 saat berzikir, dan 3 setelah selesai berzikir. Apa itu 5 sebelum berzikir? Yang pertama adalah taubat. Taubat dulu, baik itu dengan bacaan astaghfar, dengan bacaan-bacaan lain atau sholat sunat taubah. Yang kedua mandi atau wudhu, baik itu mandi sunnah atau mandi air 9 baru mengambil wudhu. Yang ketiga itu diam dan tenang. Jangan langsung berzikir, diam dulu, tenang, ambil nafas, jangan terburu-buru. Yang keempat menyaksikan dengan hati, artinya kita saksikan bahwasanya apa manfaat dari zikir itu sendiri. Kita yakinkan diri kita ini, kita hilangkan keraguan padanya. Selanjutnya kita harus meyakini bahwasanya zikir itu adalah dari Rasul, benar dan tidak syirik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yakinkan hati. Selanjutnya apa saja adab saat berzikir itu? Adab saat berzikir itu ada 12. Yang pertama kita cari tempat kita, tempat duduk itu suci, terhindar dari noda, najis dan seterusnya. Selanjutnya telapak itu meletakkan kedua telapak tangan itu di atas dua paha. Tangan jangan banyak bergerak, jangan terlalu angkat ini angkat itu, gatal di punggung, garuk. Yakinkan dulu diri kalau kita benar-benar sudah sehat, sudah tenang, baru kita letakkan ke tangan, kedua tangan kita, telapak tangan kita di atas paha. Selanjutnya apalagi, berikan wewangian di sekitar kita, harum-haruman, supaya kita tidak mencium baunya bawang, baunya ini, baunya itu. Yang kita cium adalah aroma harum. Tetapi ingat, harum yang tidak memiliki alkohol atau harum yang tidak dibenci oleh Allah dan malaikatnya. Selanjutnya adalah memakai pakaian yang suci dan halal. Suci itu bersih. Kalau bisa jangan berwarna-warna. Cukup dengan satu warna. Selanjutnya itu halal, artinya menutupi aurat, tenang, tidak dibeli dengan cara haram dan seterusnya. Dan yang nomor 5, memilih tempat yang tidak terang atau sepi. Kalau bisa jangan terlalu terang pantulan cahaya di dalamnya. Dan usahakan sepi, tidak ada suara. Kalau tidak ada minimal jangan di pasar, jangan di tengah jalan, atau memancing orang lain melihat kita dengan suara-suara yang bisa menjadi pikiran orang lain. Usahakan menghindarinya. Yang keenam, memejamkan mata. Memejamkan mata itu untuk menutup mata jahir dan membuka mata qalbi. Bukankah mata manusia itu ada 9? 4 di kaki, 2 di tangan, 2 di kepala, 1 di hati. Dan yang bisa melihat ada 2. Yang jahirnya adalah 2 mata di kepala dan 1 mata di hati. Ketika mata kepala tertutup, maka mata hati terbuka. Ketika terbuka dua-duanya, samar-samarlah kelihatan padanya. Yang ketujuh, jujur dalam berzikir. Kalau yang ketujuh, jujur dalam berzikir itu apa? Jangan banyak cerita. Kita tahu kok berapa kesalahan kita. Bayangkan berapa kesalahan kita 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan. Berapa dosa kita perbuat? Jujur saja dalam hati kita bahwasanya kita itu sebenarnya kalau bukan karena rahman rahimnya Allah sudah tidak pantas mendapat rahmat. Jujur saja dalam hati. Tapi gak usah dibilang-bilangin sama orang. Kita diamin aja dalam hati. Kita yakinkan diri kita. Kita jujur kepada jasad kita. Kita mengadu sama Allah dalam hati. Ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Ya Allah, saya sekarang menghadapmu membawa dosa-dosa ya Allah. Kalau bukan karena ampunanmu bagaimana ya Allah. Selanjutnya, ingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh guru kita, baik itu dari siapa saja. Kita ingat kembali, berusaha untuk mengamalkan dan menghindari larangannya. Sebab kalau memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita harus amalkan untuk berlomba-lomba pada kebaikan. Yang ke-9 itu ikhlas. Jangan menuntut apapun saat itu. Yang kita tuntut adalah Allah dan ridhonya. Bukan menuntut seperti pengadilan agama. Bukan. Atau pengadilan hukum Mahkamah Agung. Ya Allah, saya laporkan engkau ke Mahkamah Agung. Masya Allah. Bukan begitu. Apa? Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Tuhanku, ya Allah, Tuhanku Rabbi. Engkau adalah maksudku dan ridhomu yang aku tuntut, yang aku cari. Itu maksudnya.
Selanjutnya memilih sigot bacaannya. Sigot apa mau yang dizikirkan? Yang kalau dalam hadits Rasul mengatakan la ilaha illallah. Atil ya, di sini sigot bacanya kita tentukan apakah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Apa yang nyaman? Selanjutnya apa? Menghadirkan makna zikir itu di dalam hati. Ketika mulut kita berkata Allahu Akbar, hati kita ngomong Allah Maha Besar. Tak usah digomongin seperti Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gak perlu. Artinya di dalam hati. Dalam hati itu letaknya rasa, arti, dan seterusnya. Apalagi setelah diikuti makna dalam hati, kosongkan hati selain Allah. Hujamkan zikirmu ke jantung. Usir semua sifat-sifat bimbang syak ragu. Usir semua pikiran dunia. Usir semua apa yang ada di sana, di jantung dan di hati kita itu cuma ada Allah, Allah, Allah. Atau hu, atau dan seterusnya. Itu yang ada, tidak ada yang lain. Dan adab setelah selesai berzikir itu ada 3. Yang pertama, setelah selesai berzikir tadi, setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatatin alaiha jirayan wa la yamnamud insyaallah minal aminin wal minal aminin wal akhirin. Dan setelah itu semua baru apa lagi? Ada 3 lagi yang mesti dilakukan. Yang pertama, tenang, jangan langsung berdiri dari tempat duduk. Rasakan dulu darah itu mengaliri seluruh badan tanpa zikir. Segar, tenang semakin tenang, nyaman semakin nyaman. Selanjutnya apa? Ulang-ulang dulu napas kita. Dengan mengulangi napas kita rasakan angin tersebut sejuk membayang mengaliri badan kita semua. Karena dengan begitu semakin sering kita melakukannya, maka ainul basyariyah itu artinya seperti feeling, insting itu akan semakin tajam. Hati kita akan semakin lembut, hati kita akan semakin tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apa lagi? Menahan makanan atau minum. Jangan langsung makan, ya minimal 15-20 menit lah. Jangan langsung, kecuali sudah mau tersengat gitu. Baru. Kenapa? Karena orang yang habis berzikir itu ada hararah, ada hangat di dalam hatinya, ada ketenangan, ada aliran darah memacu di dalam jantungnya. Ketika hararah sudah ada, maka yang ada adalah syauq, rindu kepada Allah. Setelah ada syauq, apalagi tahyi, gairah, ingin berzikir lagi, ingin beribadah lagi, ingin dan seterusnya. Sampai tahyi itu sebenarnya sudah mendekati halwatul iman, kemanisnya iman. Dan karena tahyi sudah muncul, maka yang ada adalah al-madhkur, artinya Allah di atas segala-galanya. Dan apabila antum semua dalam keadaan habis berzikir itu minum, yang ditakutkan adalah air minum tersebut atau makanan yang kita konsumsi akan memadamkan hararah yang telah kita perbuat tadinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudaraku semua yang